Baik Bapak Ibu, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pengajian kita ya, sembari kita menunggu saudara-saudara kita hadir membersamai kita bermajelis ilmu di tempat yang mulia ini. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan saya selalu mengajak kepada Bapak Ibu untuk kembali mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersembahkan, memberikan kita nikmat yang begitu banyak Bapak Ibu. Banyak nikmat Allah berikan, karunia, taufik, hidayahnya, sehingga kemudian kita masih bisa melaksanakan rutinitas dalam keadaan sehat walafiat. Terus kemudian kita tanpa harus susah-susah Bapak Ibu. Karena kenapa? Walaupun memang pada momentum kali ini kita dilanda oleh paceklik Bapak Ibu. Hujan belum kunjung-kunjung turun, sementara banyak protes. Kok Pontianak sudah Allah turunkan hujan, di Ketapang belum ya? Belum jatahnya, mungkin sabar dulu. Allah ingin lihat kita tuh semakin bertakwa dulu. Kalau udah bertakwa, baru Allah turunkan hujan di Ketapang. Ya, maka banyak-banyaklah beristighfar agar kemudian Allah turunkan hujan di tanah Kayong ini, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi adalah nikmat iman. Yang kemudian nikmat ini Bapak Ibu sekalian perlu kita terus minta ya, sebagaimana kemudian ya dimintakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nikmat iman ini Bapak sekalian, kalau kita mendapatkan nikmat dunia itu biasa. Kalau nikmat iman tidak semua orang banyak. Berapa banyak orang ya di tanah Kayong ini? Mungkin semuanya sudah mendapatkan berita bahwa sekarang ada pengajian di sini. Mungkin mereka yang belum berkesempatan atau memang mereka tidak punya niat untuk datang seperti itu. Karena belum dapat nikmat iman itu Bapak Ibu. Maka kita bersyukur bahwasanya Allah telah memberikan kita nikmat iman ini. Dan Nabi Muhammad SAW untuk meminta hidayah agar kemudian iman itu selalu hinggap di hati kita, di hati beliau. Apa doa Nabi SAW selalu dipanjatkan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, memang benar hati kita tuh lembek, lemah ya. Mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia apa dia sekalian. Kalau kita tidak pernah berdoa minta agar hati kita diteguhkan, maka Bapak Ibu sekalian, nikmat iman itu susah dimiliki oleh seorang mukmin. Oleh karenanya bersyukurlah Allah masih memberikan kita nikmat iman Bapak sekalian. Terlebih-lebih kita bisa beribadah dalam keadaan tenang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk kembali bertakwa kepada Allah, memurnikan tauhid, mengesahkan Allah dengan sebenarnya. Ya, hamba kita ini patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk kembali mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian kita baru dikatakan beriman setelah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang sampai dia mencintaiku melebihi kecintaan dia kepada dirinya sendiri, kepada anak istrinya, ya, kepada orang lain. Jadi jelas kata Nabi SAW, belum beriman seseorang itu kalau kecintaan dia itu salah menempatkan kecintaannya ya terhadap diriku, malah misalnya dia lebih mencintai dirinya sendiri atau mencintai orang lain atau anak istrinya. Baru Nabi SAW setelahnya, itu salah. Yang harus itu setelah kita mencintai Allah, kedua adalah Nabi SAW, ketiga boleh bebas Anda mau mencintai diri Anda lebih dahulu, baru istri atau suami atau anak. Asalkan urutannya jelas Bapak Ibu. Urutannya jelas seperti itu. Mari kita ingat, saya selalu memperumpamakan, kalau ada orang yang berbuat baik misalnya, kita divonis oleh dokter gagal jantung misalnya,
atau sejenisnya yang kita butuh pertolongan dari orang lain, perantara orang lain. Ya, akhirnya ada seseorang yang mendonorkan ginjalnya atau apanya sekalian. Membantu hidup kita. Ini saya berikan ginjal saya buat kamu. Semoga kamu bisa menggunakan ginjal ini bermanfaat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita kepada orang yang telah merelakan nyawanya, hidupnya demi kita, sekalian? Kita ingin membalasnya dengan begitu balasan yang begitu banyak, sekalian. Ya, begitupun dengan Nabi SAW yang telah mempertaruhkan bukan hanya organ tubuhnya, seluruhnya Nabi SAW mempertaruhkan demi kita. Andaikan tidak ada Nabi SAW, mungkin sistem perbudakan. Kita tidak berbicara kezaliman yang lain. Sistem perbudakan adalah sistem kasta paling terendah di kalangan manusia yang terjadi pada kehidupan manusia pada zaman itu. Bayangkan, budak itu diperjualbelikan bagaikan hewan, Bapak sekalian. Dan dipekerjakan terserah, tanpa digaji, tanpa diberikan tempat tidur yang layak, tanpa diberikan makan, itu terserah tuannya. Budak seperti itu, saking tidak ada harganya, diperjualbelikan, Bapak sekalian. Ada harga nominalnya. Oleh karenanya datang Nabi SAW membebaskan manusia dari perbudakan. Belum lagi kebaikan Nabi SAW yang lainnya. Maka kembali kita berterima kasih kepada Nabi SAW. Tidak muluk-muluk, Bapak sekalian. Bentuk realisasi kita berterima kasih kepada Nabi SAW simple, yakni menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya. Dan Bapak sekalian, perbanyaklah berselawat untuk Nabi SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat untuk Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang sesekali berselawat kepadaku, maka Allah berikan 10 salam baginya. Apa salamnya Allah? Dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya. Belum salam-salam yang lainnya. Dengan kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Udah, cukup. Ya. Kalau kita tambah dengan salat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Perbanyak selawat Bapak sekalian. Ya, perbanyak selawat. Itu bentuk kita berusaha untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harapannya adalah kita bisa merealisasikan selain tadi kita menjalankan sunnah, perbanyak selawat, kita meninggalkan apa-apa yang tidak dikerjakan atau tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di Muhammadiyah, Bapak sekalian, itu mengajarkan kita untuk mengamalkan dalil-dalil yang rajih, ya. Makanya mereka membuat majelis tarjih untuk mempermudah masyarakat agar kemudian masyarakat kalau mau beramal tidak usah bingung-bingung. Ini saya mau pakai dalil yang mana ya? Udah tinggal buka buku tarjih itu, mereka sudah ya mengambil dalil yang paling rajih, yang paling rajih sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu, itulah bentuk kita menghargai, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya lanjut kepada materi, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ya, ini berupa pantun. Biasanya orang-orang Melayu itu suka dengan pantun seperti itu. Di sana padi, di sana jagung, tumbuh subur di tepi muara. Selamat kembali ke tanah Kayung, negeri indah penuh pesona. Wah, saya ditakdirkan kembali lagi ke tanah Kayung ini, Bapak sekalian. Alhamdulillah. Ya, dengan niat saya yang begitu banyak, mungkin Allah tidak mudahkan. Karena kenapa? Allah ingin bilang, kamu ini belum selesai tugasnya di tanah Kayung itu, kau kembali sana lagi. Dan lebih seperti itu, kembali sana ke tanah Kayung. Karena kemarin kan saya sempat sesumbar, saya pengen S2, pengen ini itu, dan saya sudah coba, sudah ikhtiar. Tapi Allah gagalkan. Saya selalu berpikir, seumur-umur ketika saya menginginkan sesuatu, Allah selalu permudah. Kok sekarang kok saya dipersulit? Mungkin saya ambil hikmahnya. Mungkin Allah itu ingin bilang ke saya, Wahyu, kemarin itu setahun belum cukup. Kembali lagi ke tanah Kayung. Bantu. Akhirnya alhamdulillah saya datang. Sebagai lanjutan pantunnya, sekalian yang kedua adalah belum ya, Mister. Bunga mawar mekar di taman, harum baunya memikat hati. Lama merantau di negeri orang, rindu Kayung terobat sudah di hati. Wah, alhamdulillah ya. Berarti betul-betul hati ini telah ya dipikat oleh tanah Kayung ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terobatlah hati ini ya, telah kembali. Karena sepekan sebelum saya datang ke sini, saya sempat bermimpi, saya duduk seperti ini, Bapak sekalian.
Akhirnya saya tadi ketika sholat, ya Allah, ini yang saya lihat dalam mimpi saya itu. Saya jadi imam, ya, kembali mengisi pengajian di sini, Bapak Ibu. Ya Allah, ya, alhamdulillah. Semoga kedepannya kita bisa banyak berbuat untuk perserikatan kita, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan saya mengucapkan ya rasa hormat saya kepada ayahanda ya, pimpinan daerah Muhammadiyah ya Kabupaten Ketapang ya, terlebih Bapak Harto dan Bapak ya ayahanda yang lain dan anak-anak ya. Ini banyak wajah baru dari panti, alhamdulillah makin banyak. Dulu mungkin sedikit, sekarang udah mulai banyak, alhamdulillah. Terlebih sini guru-guru SD, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya, sudah meramaikan kegiatan kita dan semoga seterusnya ya guru-guru SD bisa bersama kita insya Allah ya. Dan kita harapnya juga nanti dari SMA dan SMP juga insya Allah bisa meramaikan. Nah di sini sudah ada contoh buat kita, guru-guru SD sudah hadir bersama kita, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai ya materi yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema adalah kedamaian dimiliki oleh hati yang bersih, Bapak Ibu. Kedamaian hanya dimiliki oleh hati yang bersih. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, ada satu pilihan ketika kemudian tatkala seseorang hamba itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang mungkin pas-pasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang datang kepada saudaranya, "Akhi, saudaraku, aku minta sedikit amal soleh, aku kurang amal." Ya, kalau dulu mungkin saudara kita sering memanjakan, kita kalau punya abang, kita kepengen apa dibelikan, abang beli rambutan sekilo, oke. Tapi kalau kelak di akhirat Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita minta itu abang kita mungkin nggak ngasih, atau saudara atau adik kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi, datang kita kepada saudara kita minta amal secuil pun mereka nggak akan kasih. Dia bilang, aku tidak cukup. Wa ummihi wa abi. Datanglah mereka kepada ibu dan bapak mereka. Bertujuan apa Bapak sekalian? Datang minta amal mereka kurang, ya. Amal mereka kurang. Kalau di dunia kita punya orang tua yang sangat memanjakan kita, royal terhadap kita, apa yang kita minta selalu perturutkan, ya. Kelak di akhirat mereka sudah tidak seperti itu lagi. Bapak, saya pengen beli HP buat belajar. Oke nak, pilih merek apa yang mau. Yang penting mempermudahkan kamu belajar. Dituruti. Bapak pengen jajan, bapak pengen ini, mak pengen ini. Semua kita minta dituruti orang tua. Ya, wa ummihi wa abi, tapi kelak di akhirat kita minta kepada ibu dan bapak itu, mereka bilang, maaf nak, kami aja tidak cukup, kami aja butuh amal, ya, alih-alih kamu yang membantu kami amal solehnya. Lihat, ini pilihan yang pertama. Ketika hati yang bersih tidak ini belum masuk ke sana, ya. Wa sahibatihi wa bani, ya, dan dia minta kepada anak-anak mereka, orang-orang lain sekalian, ya, tidak dapat mereka amal-amal yang diperlukan untuk menyelamatkan diri di akhirat. Ya. Jadi seperti itu, ketika seseorang akan dikecewakan oleh anak keturunan dan pasangannya di akhirat, maka satu solusinya agar mereka itu selamat menghadap Allah, yakni membawa hati yang bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun." Ya, illa man ata Allahu biqalbin salim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yakni di hari kiamat kelak, ya, harta dan anak laki-laki tidak berguna lagi. Sudah tidak berguna. Salah satu alasannya tadi, yakni mereka membela dirinya masing-masing. Harta dan anak-anak mereka sudah tidak berguna lagi. Illa man ata Allahu biqalbin salim. Nah, di sini ada pengecualiannya. Kata Allah, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kalau harta kita, anak keturunan kita, pasangan kita misalkan tidak bisa memberi bantuan syafaat, maka satu aja peluang kita misalkan, kita menghadap Allah membawa hati yang bersih. Kita tahu bahwasanya para anbiya, para nabi kembali kepada Allah dengan hati yang bersih.
ya, para syuhada, solihin sekalian. Mereka kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, ya. Kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Mereka memurnikan hati mereka dengan tauhidan yang sesungguhnya, sekalian. Tidak mencampur baurkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Oleh karenanya, saya pesankan kepada ibu bapak Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ya yang itu bisa melencengkan keyakinan kita untuk menghambakan diri, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka jauhkan diri kita dari hal tersebut, sekalian. Kita ingin hati kita tuh murni dengan tauhid, hanya mengesahkan Allah, menghambakan Allah, sekalian. Biar kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Ketika amal kita yang lain, anak keturunan kita tidak bisa membantu, ya, ada qalbin salim, hati yang bersih tadi. Qalbin salim, sekalian. Kita butuh hati yang bersih. Oleh karenanya, banyak hal yang mungkin di zaman sekarang, di era sekarang itu, yang dimana mencerminkan hati-hati yang mulai apa misalkan kotor ya, mulai kotor. Ayo, kita butuh kajian tazkiyatun nufus. Jangan dulu kita masuk ke bab tauhid, bab ini dan itu. Kita bersihkan hati dulu, biar nanti ketika kita membicarakan tentang Allah, menghambakan Allah, mengesahkan Allah, berbicara tentang fikih, ya usul fikih dan ibadah-ibadah yang lain, minimal hati kita menerima. Banyak orang ikut pengajian, Bapak Ibu sekalian. Ikut pengajian, duduk, bermajelis, setiap Rabu, malam Rabu seperti ini. Tapi ilmu yang disampaikan di depan ini tidak pernah masuk. Karena kenapa? Hatinya yang harusnya bisa menerima kebenaran tertutupi oleh nuqtatun. Kata Nabi SAW, setiap seorang hamba melakukan dosa, maka timbullah satu titik di hatinya. Semakin banyak ya kesalahan, dosa dan sebagainya, Bapak sekalian. Terima kasih ya. Dosa ya yang dilakukan, maka tertutuplah hati itu sehingga kebenaran tidak bisa masuk ke dalam hatinya, Bapak sekalian. Sehingga tidak mengherankan, kok dia duduk di pengajian tapi suka menggunjing, suka adu domba, suka ini dan itu sekalian. Jangan heran, karena kenapa? Dia datang hanya membawa raganya, tapi hatinya tertutup, tidak bisa menerima, terpental itu semua sekalian. Allah berfirman, Nabi bersabda, ini dan itu, tidak bisa. Karena kenapa? Hati yang tertutup tadi. Maka caranya untuk membersihkan, banyak-banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguhnya, Bapak sekalian, agar kemudian ya hati kita kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika kecil pernah Bapak Ibu mendengarkan kisah Nabi SAW 2 kali dibelah dadahnya. Dibelah dadahnya dibersihkan. Ya. Hati Nabi SAW dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kecil Nabi SAW ketika beliau Shallallahu alaihi wasallam itu hidup bersama ibu persusuannya, ya, Sa'diyah, Sa'diyah. Jadi ketika hidup di sana, bergembalalah Nabi SAW bersama anaknya Sa'diyah ini, ya, Sa'diyah bergembala. Di gembala itu anak Sa'diyah bilang, kita nggak ada minuman, ya, Muhammad, gimana ini? Kata Muhammad, pulanglah, aku yang jaga gembalaan ini. Ketika pulang anaknya Sa'diyah, pas mau balik, melihat Nabi SAW, langsung dilihat dadanya dibelah, dikeluarkan hatinya, sekalian, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan air suci dari surga, sekalian. Shock anaknya Sa'diyah melihat Nabi SAW diperlakukan seperti itu. Itu fase di mana Nabi SAW akan dipersiapkan menjadi seorang nabi kelak. Dibersihkan. Nah, yang kedua kalinya Nabi SAW dibersihkan hatinya ketika menerima perintah sholat, ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi SAW kembali, dadanya dibelah, dibersihkan hatinya. Karena kenapa? Akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada nabi, ya. Hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, pecah ya gunung Tursina. Pecah, ya. Baru niat Allah mau datang, belum bertemu dengan Allah. Nabi SAW yang sudah bertemu dengan Allah, tapi Nabi Muhammad tidak bisa melihat. Ya, kata sahabat, apakah ya Rasul Anda melihat Allah? Bagaimana aku melihat Allah? Terhalang oleh cahaya. Saking terangnya cahaya itu saya nggak bisa melihat Allah. Makanya salah satu amalan yang sangat mulia yakni sholat. Karena kenapa? Proses untuk menerima risalah ini, Bapak sekalian, butuh proses yang begitu berat, Bapak sekalian. Kalau amalannya lain itu diwahyukan melalui malaikat Jibril. Sementara sholat khusus, oleh karenanya saya pesankan ini oleh-oleh buat
oleh-oleh buat anak keturunan di rumah yang belum menjalankan sholat, terlebih mungkin laki-laki yang sudah balik, diperintahkan untuk menunaikan sholat. Terus anak-anak perempuan, ya, kita jangan terlalu risau dengan kehidupan dunianya. Banyak orang tuh bilang, saya ini bagaimana mau meninggal dunia, ya, harta yang saya tinggalkan ini nggak begitu banyak. Difikirkan semua, padahal maupun dia kaya, kalau takaran rezekinya Allah sudah tetapkan, ya tidak akan berubah. Semua kekayaan itu mungkin bisa hilang semua, anak akan bawa rezeki sendiri. Tidak usah pikirkan. Yang Anda pikirkan adalah bagaimana anak ini sholat. Ya, jangan berbicara amalan yang lain. Kalau sholat sudah, Bapak Ibu, aman insya Allah. Apalagi kalau didukung dengan amalan-amalan yang lain. Kita harus lebih gencar dengan prestasi akhiratnya adalah sholat yang terlebih dahulu. Kalau kita lihat sholatnya sudah rutin, nah gimana program puasa Senin Kamisnya? Mau nggak? Yuk, dihidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena kenapa? Ketika yang wajib ini kurang, nanti bisa ditutupi oleh, ditombok oleh yang sunnah, Bapak sekalian. Itu pentingnya kita menjalankan ya perkara sunnah tersebut. Oleh karenanya, Bapak Ibu rahmatullah SWT, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah SWT. Ketika sholatnya baik, maka amalan baik. Yang lain baik. Sholat nanti aja, yang penting saya bermuamalah dengan orang, saya sudah bersedekah, sudah ini, sudah itu. Itu akan dihitung, kata para ulama, ibaratkan semua amalan itu nol. Mau puasa, mau haji, mau sedekah, mau zakat, nol sekalian. Baru berarti nol yang banyak ini ketika berdiri di depannya adalah satu. Ya satu itulah sholat. Makanya sering disebut dan dalam hadis dikatakan sholat itu bagaikan tiang. Ketika tiangnya kokoh maka bangun itu kokoh. Ya tiangnya rapuh maka mudah roboh. Ini karena tukangnya luar biasa yang sekalian ya, teknisinya luar biasa. Makanya bangunan ini kencang sebagaimanapun angin, alhamdulillah kokoh karena tiang-tiangnya pas pada posisinya sekalian. Begitupun sholat. Maka sholat itu adalah suatu hal yang sangat penting. Sehingga Nabi SAW perlu hatinya dibersihkan. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, para ulama membagi hati itu menjadi 3. Yang pertama adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Yakni adalah yang selamat dari berbagai penyakit dunia dan kerusakannya. Dalam hati ini tidak terdapat di dalamnya selain kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi diatur proporsinya. Kadang terlalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia tersesat. Ya. Orang-orang sufi, Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak ridho kalau ada orang itu taat. Harus mereka yang taat. Karena kenapa? Mereka cemburu. Dia nggak mau berbagi cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Dia kira Allah tuh punya milik dia doang, kan? Allah tuh punya kita semua. Nah, ini kalau cintanya terlalu berlebihan, tidak mengikuti dalil-dalil seperti itu. Orang sufi seperti itu, sekalian. Dia nggak suka kalau ada orang yang lebih taat daripada dia. Karena dia nggak mau tersaingi, dia maunya dia yang paling cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang sufi. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, hati yang bersih, hati yang kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita ini tidak ada yang luput dari dosa, Bapak Ibu. Semua kita melakukan dosa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih mencintai hamba yang tatkala melakukan kesalahan, perbuatan dosa, dia tahu itu salah dan dosa, dia kembali kepada Allah bertaubat. Inilah sebaik-baik hamba. Ada orang merasa alim, merasa dirinya berilmu, soleh, sehingga dosa-dosa yang dia lakukan tuh nampak samar antara salah atau benar. Ya, nampak salah dan benar, sehingga membuat dirinya nggak perlu saya bertobat. Ya, karena saya adalah pembicara di sini, saya adalah wakil Tuhan, ya, penerus anbiya membawa kebenaran, sehingga apa yang saya ucapkan itu nggak pernah salah, pasti selalu benar. Itu bahaya. Dan ini aneh, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seorang yang jahil dijadikan pembicara di depan. Booming, mungkin Bapak Ibu pernah tahu namanya Mamang Gupron. Ya, mereka bawa bahasa sendiri, iskali inna makoli makoli. Bapak Ibu. Dan didengar, ada pengikutnya. Ini saya bingung, antara jamaahnya yang bahlul atau memang dua-duanya pematerin. Waliyadzubillah. Orang tidak berilmu dijadikan ya pembawa hujah, pembawa kebenaran. Ya hancur agama ini, Bapak sekalian. Ya. Terlebih sekarang banyak dari kita itu diam dan tidak mau mengingkari
sesuatu yang benar-benar mungkar sekalian. Contoh, ya, banyaknya modifikasi selawat. Dulu selawat biasa saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulailah diiringi dengan kasidah. Sekarang mulai dengan sound horek. Mulai rock, Bapak sekalian. Ini nggak ada yang mengingkari kah? Hancur agama ini, Bapak sekalian. Ini hatinya betul-betul udah kotor, sekalian. Sampai pecah rumah-rumah orang itu karena sound itu dentumannya keras sekali. Kata panitianya, ndak mah, ya, yang punya itu udah ridho. Yang penting selawat diputar, pecah pun genteng rubuh, ngalahi guncangan gempa. Itu temboknya sampai retak sekalian rumah-rumah itu. Saking kerasnya dentuman horek di Jawa Timur itu sekalian. Lihat itu. Ini karena kurangnya ilmu, hati yang kurang bersih, ya, bisa dibilang kotor sekalian. Itu perlu dibersihkan. Jadi kembalilah kepada apa yang menjadi tuntunan, apa yang menjadi contoh dari Nabi SAW, agar kemudian kita tidak tersesat. Ya, jangan sampai kemudian kita tahu itu adalah sebuah kesesatan, kita biarkan hati kita berada dalam kesesatan, Bapak sekalian, tanpa kita mau mengingkari, maka disitulah Allah akan melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan sebenarnya. Perlu di garis bawah, kita akan pasti takut dengan ancaman Allah. Sebagaimana dalam khutbatul hajah, ini sering saya sampaikan, termasuk di mukaddimah di awal-awal tadi saya sudah sampaikan. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Maksudnya Allah jaga hatinya dengan kebenaran, Allah bersihkan hatinya terus karena dia mau kembali kepada Allah bertaubat, ya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ketika Allah sudah menyesatkan seorang hamba, artinya ini orang betul-betul sudah tidak lagi mau menerima kebenaran. Maka apa Bapak sekalian? Tidak ada siapapun yang memberikan dia petunjuk. Tidak ada siapa pun memberi petunjuk. Itu yang pertama, hati yang bersih. Yang kedua, kata para ulama, hati yang mati Bapak sekalian. Hati yang mati. Tidak ada kehidupan di dalamnya Bapak sekalian. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengenal rohnya. Tidak mengenal rohnya. Kita tidak berbicara yang tidak beriman kepada Allah, non-Islam, ya, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul-betul mereka sudah mengenal Rabbnya. Kecuali memang Allah kehendaki hidayah baginya, ya, dia akan kembali kepada Allah menjadi mu'alaf, ya, kembali mulai mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hidup mengikuti hawa nafsunya, Bapak sekalian. Ini hati yang mati. Dia tuh pengennya apa yang dia lakukan tuh benar, tidak bau salah, disalahkan. Ini contoh hati yang mulai mati, Bapak sekalian. Apa yang dilakukan itu harus benar, tidak boleh salah. Kalau ada yang tegur tuh dia nggak terima. Sekarang tuh kondisi banyak manusia di zaman sekarang seperti itu. Sudah nggak mau terima kalau diingatkan. Tapi kita harus lihat konteks juga. Ada orang yang mengingatkan karena dia benci. Ada niat dia tuh mengingatkan karena sayang. Bedakan. Anda bisa membedakan itu sendiri. Hati nurani akan menuntun Anda. Melihat orang ini, dia ini menasihati saya kayak dia benci atau dia nggak suka gitu. Kelihatan sendiri Bapak sekalian. Allah sertakan dengan tanda-tandanya. Ada orang yang tuh, ya, datang menasehati, mengarahkan kita dengan cinta dan kasih sayang. Inilah orang-orang yang mengarahkan kita dengan baik, dengan hati yang tulus, ingin kebaikan pada diri kita. Contohnya sederhana Bapak sekalian. Ya. Kalau udah ngomongnya, nasihatinya dengan kasar, dengan tidak, ya, ciri-cirinya sudah jelas. Orang kalau udah menasihati dengan lemah lembut, dengan adab, inilah ciri orang yang menginginkan kebaikan pada diri kita. Pakai tata krama. Ada tuh ciri-ciri orang memang betul-betul dia ingin, tidak niat untuk memperbaiki orang. Di depan orang, kamu ini begini, di depan orang banyak. Nah, ini berarti dia tidak menginginkan kebaikan buat saudaranya. Dia ingin keburukan, dia ingin menjelek-jelekan. Tidak niat menasihat untuk kebaikan. Tapi ada orang, dia tunggu momen orang udah pada tidak ada, tinggal dia sendiri. Ya, dia duduk, saudaraku, sambil dipegang pundaknya. Ya, maaf ya, Bapak, jangan tersinggung. Saya minta maaf. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, semoga kamu menerima. Seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian saya menyampaikan ini, kamu jadi tidak suka dengan saya, kita renggang, persaudaraan kita semakin, ya. Itu kita sampaikan seperti itu. Ya, kita kan luluh kan, oh iya, ada apa ya? Tadi saya dapatkan ada kekeliruan mungkin, ya. Antara Anda lupa atau saya telah bersarang penyakit dalam hatinya. Saya selalu memperumpamakan hati yang sakit ini ibaratkan, maaf, ini saya minta maaf ya. Memperumpamakan dengan salah satu spesies, yakni bernama ular.
Dia dilahirkan memang sudah tercipta dengan naluri berburunya, Ibu sekalian. Jadi orang kalau berusaha untuk membuat seekor ular itu jinak, susah. Ya. Nalurinya tetap akan ada seperti itu, Ibu sekalian. Ya. Yang namanya ular itu tetap berbisa. Ya. Berbisa. Dan tidak ada hewan yang berani mendekati dia. Ya inilah yang saya khawatirkan, hati yang sakit ini ya dimiliki seseorang yang dimana dia punya kehidupan sebenarnya, tapi kadang sudah bersarang di hatinya keburukan, Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan suka menggunjing, suka mengadu domba tadi, merusak hubungan sosial orang sebagainya. Ingat, perhatikan, Allah itu akan membalas dengan balasan yang setimpal. Dia melakukan seperti itu, maka dialah yang Allah bikin hidupnya sengsara. Orang tidak berani dengan dia, takut dengan dia. Ya, orang akan mewaspadai dia, sehingga inilah bentuk kita tuh boleh memberitahukan kepada saudara-saudara kita tentang keadaan orang tersebut. Ini tidak termasuk ghibah. Kecualikan, ini tidak termasuk ghibah. Ini sekilas mirip ghibah, tapi tidak termasuk ghibah, tapi dibolehkan dalam agama kita. Contohnya adalah, kamu jangan dekat-dekat dengan dia. Sekali kamu dekat dengan dia, habis kamu akan dibicarakan, kamu akan diadu domba, Kita menyelamatkan saudara kita dari bahayanya makhluk ini, sekalian. Itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Apakah boleh kita tidak sapaan, sekalian? Ya, dalam beberapa bab, ya, kita memang tidak dibolehkan. Tapi dalam satu kondisi, situasi, maka diperbolehkan. Contoh seperti Nabi SAW tidak mau bertemu dengan wasih. Karena kenapa? Wasi membuat hati Nabi SAW terluka. Karena kenapa? Mengingat wasi itu menombak jantung Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah. Jadi wasi betul menombak, Hindun datang, membelah hati Nabi SAW, memakan jantung Nabi SAW. Nah, nangis Nabi SAW. Terisak-isak, terseduh-seduh. Karena kenapa? Paman yang membela dia di paling depan, membela agamanya, meninggal ya di tangan wasi. Sehingga wasi ketika memeluk Islam, Nabi SAW memaafkan wasi, tapi Nabi mengatakan, jangan menunjukkan wajahmu di hadapanku. Karena takut nanti Nabi SAW ini hatinya terluka, malah yang tadinya sudah memaafkan wasi, menjadi membenci wasi lagi. Boleh, Bapak sekalian, kita kalau ada orang seperti itu, ya kayak tadi, suka mengadu domba, suka menggunjing, suka, ya pokoknya toksik, Bapak sekalian, sikapnya tidak baik, kita boleh tidak bersapaan, tidak tegur sapa, kayak menghindar dari dia. Takutnya mudaratnya lebih banyak. Mudaratnya lebih banyak buat kita, Bapak sekalian. Karena kita lebih penting harus menjaga hati. Makanya lingkungan tuh lebih baik ya, harus dijaga. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalil. Ya, agama seseorang itu terletak pada agama kawannya. Kalau kawan kita tahu agamanya buruk, jangan berkawan. Nggak usah sayang, saya sudah dari kecil berkawan dengan dia, tapi tahu-taunya besar kok kayak gini ya. Sayang kalau saya tinggalin dia. Siapa tahu saya bisa mengubah dia menjadi lebih baik. Jangan bikin PR. Jangan menantang ya. Kalau tidak bisa, tinggalkan ya. Cari. Allah menciptakan begitu banyak makhluk di muka bumi yang bisa kita jadikan kawan. Cari yang lebih baik seperti itu sekali. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hati yang penuh penyakit ini, Bapak sekalian, hati yang kurang bersyukur. Hati yang kurang bersyukur. Kata Allah SWT, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Terlebih ini penyakit sudah mulai meraba kepada ibu-ibu, ya, kaum wanita. Baru-baru ini viral, Bapak-Ibu sekalian. Saya tuh, walaupun saya belum menikah, Bapak sekalian, saya sedih mendengarnya. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mungkin laki-laki sekalian. Viral, dia mengatakan, Ustadz, wajibkah kita taat kepada suami yang gajinya di bawah UMR? Ya Allah. Bapak-bapak yang sudah berusaha di bawah terik matahari, kena marah-marah tuh, pilu hati ini sekalian mendengarkan pertanyaan itu ya. Sakit rasanya. Bolehkah Ustadz wajib taat kepada suami yang gajinya di bawah UMR? Waliyadzubillah. Solusinya apa, Bapak sekalian? Pertama, kalau kita sudah mengarahkan dia sebagai suami, sudah membimbing dia ya untuk terus menjadi istri yang lebih baik ya. Makanya saya pesan ke Bapak sekalian, ibu-ibu jangan terlalu banyak mengkonsumsi media sosial, terlebih TikTok maupun Instagram.
Kalau itu tidak memberikan manfaat, maka matikan handphone tersebut. Banyak wanita sekarang menjadikan media sosial sebagai standar kehidupan mereka. Sudah tidak agama lagi pegangan mereka sekalian. Maka rasa syukur itu tidak ada. TikTok quote-quote itu sekalian. Jadi independent woman dan sebagainya. Ya ilah ilah. Dia menyalahi kodratnya, menyalahi fitrahnya, ya. Nabi SAW sudah membawa secara terang benerang. Ini tuntunannya Al-Quran Sunnah. Allah memuliakan kalian sebagai seorang laki-laki pada posisinya, perempuan pada posisinya. Ini mulai ini. Karena kenapa? Mulai masuk pemikiran-pemikiran liberal ini yang merusak ya otak generasi-generasi sekarang. Makanya sekarang di Garut kemarin mencatat 5.000 angka perceraian. Dan itu 85% diduduki oleh apa namanya? Nikah muda. Oleh kalangan nikah muda. Dan kasusnya Bapak sekalian istilahnya menggugat, istrinya menggugat suaminya sekalian. Sampai kasusnya yang kemarin ya, istrinya lolos P3K, ceraikan suaminya. Kita udah nggak setara lagi. La ilaha illallah. Ini bahaya sekalian. Ketika rasa syukur itu sudah dicabut, maka hati mulai rusak sekalian. Maka ibu-ibu, mari banyak-banyak duduk di majelis ilmu, dengarkan pengajian, agar hati ini mulai terarah kembali, yang baru lurus melenceng ke kiri, mulai tersesat. Kembali lagi sekalian, kembali dengan cara ikut pengajian, sebagaimana apa yang harus ya wanita lakukan, seorang istri lakukan, ya sesuai dengan agama. Jangan jadikan standar-standar dia untuk menjalankan suatu ibadah. Itu jadinya tadi. Apakah wajib taat kepada suami yang gajinya di bawah UMR? Enggak begitu caranya sekalian. Ya, enggak begitu. Ya. Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu bayangkan, suaminya presiden. Ya, bakal calon jadi presiden. Waktu itu belum jadi presiden, masih Nabi SAW sebagai khalifah. Ya. Suaminya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW, ya, yang menjadi menantu Nabi SAW sekaligus. Itu Fatimah hidupnya sampai tangannya kasar. Karena apa? Dia harus merawat anaknya sembari dia mengerjakan sendiri urusan rumah. Sampai tiba Ali bin Abi Thalib, wahai Fatimah, bapak itu baru pulang perang. Banyak ghanimah harta rampasan perang itu dibawa pulang, termasuk budak-budak tuh banyak dibawa. Mintalah Pak budak biar ada yang bantu kamu di rumah. Pergi Fatimah kepada Nabi SAW, minta budak agar ada yang bantu urusan rumah tangganya. Apa kata Nabi SAW? Nabi tidak memberikan. Karena kenapa? Wahai Fatimah, kau adalah wanita yang mulia yang akan menjadi contoh buat wanita setelahmu. Kalau saya memanjakanmu, nanti akan menyulitkan. Bayangkan Bapak sekalian, menuntut suami bilang, itu Fatimah sama Nabi dikasih pembantu, masa kamu nggak bisa memberi saya pembantu? Oh bahaya, bagaimana kalau suami yang ekonominya di bawah, nggak bisa memberikan pembantu? Maka lakukan itu dengan sendiri. Maka Fatimah pulang, ya taat, sami'na wa ta'na, mendengarkan apa yang ayahandanya yang sekaligus Nabi, pulang, tidak membawakan hasil apa-apa. Ali mengatakan, dapat, tidak. Ya, ayahanda menyuruh saya yang melakukan semuanya sendiri. Karena kelak saya menjadi contoh bagi wanita muslimah yang lainnya. Bayangkan hidup dalam keadaan susah. Pernah Fatimah itu bagaimana tidak makan beberapa hari. Tapi Fatimah tetap taat kepada Ali bin Abi Thalib. Sudah tidak lagi di bawah UMR gajinya Ali. Jadi kalau dijadikan standar adalah dunia, maka rusaklah agama ini. Rusaklah ibadah-ibadah. Karena pernikahan ini adalah ibadah terpanjang yang Allah tetapkan ya sebagai syariat. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmatullah SWT, ya, mari duduk di majelis ilmu. 1 kali seminggu itu tidak sulit. Tapi kita harus ya kembali lagi melihat siapa yang mengisi. Kalau yang mengisi di sini bukan ilmu yang disampaikan, enggak apa-apa Bu sekalian. Kalau saya menyampaikan sekarang hujatan, cacian, Bapak Ibu enggak usah tunggu selesai pengajian, pulang enggak apa-apa. Enggak usah hargai saya. Karena kenapa? Karena saya tidak menghargai Bapak Ibu dari awal. Karena apa? Niatnya Bapak Ibu datang sini untuk menuntut ilmu. Tapi kalau isinya sekarang mencaci maki, saya itu menggunjing sebagainya, Bapak Ibu belum selesai pengajian pulang, enggak usah dengar saya. Itu lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu rahmatullah. Jadi lihat pematerinya, ya, track record, latar belakang orang ini kayak gimana kalau ngisi pengajian. Kalau ada bekas-bekas video-videonya dilihat dulu. Oh, ini orang isinya ilmu semua kalau dia sampaikan.
hadirlah. Ya. Alih-alih hati saya bisa sejuk, bisa terkontrol, terkendali, mulai terarah seperti itu. Tapi kalau di videonya, ini orang mencaci maki, menghujat, enggak usah datang lah. Sia-sia, nyampe-nyampe sana hati saya rusak, kotor, bisa-bisa mati hati saya seperti itu. Ya itu perlu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang berada di depan ini menyampaikan. Kalau benar ilmu datang. Gak perlu kita effort, usaha datang. Itu yang pertama, yang kedua Bapak Ibu sekalian ya. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hindarkan hati kita dari berprasangka, hasad ya kepada saudara kita. Terlebih hasad Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Karena hasad itu sangat-sangat mengerikan. Ya, mengerikan. Ibaratkan ular kobra, bisanya tidak akan bisa dihilangkan karena itu kodratnya. Ya. Itu ketetapan Allah ya ketika diciptakan ular tersebut. Memang sudah bersama bisanya. Begitupun dengan hasad ini sekalian. Ya. Kalau ketemu dengan orang semacam ini, mendingan tidak usah sekalian. Apa itu hasad? Kata para ulama, al-hasadu huwa tamanna zawal an-ni'mati an sahibiha. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat pada orang lain. Kita menginginkan nikmat itu hilang pada orang lain. Terlebih ibu-ibu, lihat tetangga beli kulkas kan. 2 pintu, kulkas di rumah sudah dari tahun bahula, ya. Tahun purba. Nuntut suaminya, mulai tidak bersyukur ini. Suami, ini tetangga beli kulkas, masa tidak mau beli ini kan? Kita ini masa mau pakai ini udah bau ikan bertahun-tahun. Hilang rasa syukur. Karena apa? Ada rasa hasad yang dimana kita menginginkan hilangnya nikmat pada orang lain. Ingat Bapak-Ibu sekalian, semua itu ada ujian, ya. Orang itu diberikan karena dia bisa menghadapi ujian dari nikmat tersebut. Kadang nikmat itu kenapa tidak diberikan pada diri kita? Karena ditimpakan bersama ujiannya, kita tidak bisa hadapi. Makanya Allah lebih mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Ya. Kenapa ada si kaya, ada si sedang, ada si miskin, atau yang berkecukupan? Karena Allah tahu kalau dia diberikan kekayaan, mungkin dia lebih banyak melakukan kerusakan di muka bumi, kan dia tidak amanah. Makanya kenapa orang ini kaya? Karena dia amanah. Dia bisa menjaga harta ini, ya, mengeluarkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, membantu orang lain. Kok saya miskin-miskin terus? Maka muhasabah diri, bukan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, mengkambing hitamkan Allah Subhanahu. Ya? Kenapa saya miskin? Oh, mungkin saya belum bisa mengontrol diri, belum bisa mengendalikan diri. Mungkin kalau saya, apalagi laki-laki, kalau diberikan kelebihan, banyak kan laki-laki ini diberikan kelebihan kekayaan, dia sudah tidak sayang kepada istrinya, dia main-main wanita, banyak seperti kasusnya sekalian. Makanya banyak laki diberikan kekayaan, khawatirnya nanti istrinya mungkin banyak simpanannya sekalian. Bahaya. Ayo beli, cukup kamu segini. Karena mungkin kamu cukup amanahnya segitu, ya segitu saja. Sama, Allah ini tidak adil. Kok orang Islam tuh diberikan banyak kenikmatan, saya tidak diberikan kenikmatan. Ini jangan dipelihara hati seperti ini, sekalian. Yakinlah bahwasanya Allah itu maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Makanya sekalian, kalau lihat seperti itu, ya, Allah memberikan dunia karena nanti mereka akhirat tidak dapat. Alhamdulillah ya. Jangan sampai kemudian kita sudah dunia tidak dapat, akhirat pun tidak dapat. Ya, seperti makan buah si malakama. Baik, isya kita sampai jam berapa Bapak Ibu? Sudah sampai ya? 6:59. Sebagai penutup Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu tadi, tolong dipelihara hati ini sekalian. Jangan dibiasakan untuk berprasangka, untuk apa. Kalau ada apa-apa tabayun. Jangan biasakan tebar sana, tebar sini. Kamu tahu nggak ini kemarin begini. Di sini nambahin lagi. Orang kalau cerita kalau nggak nambah kurang seru. Dia pasti modifikasi. Tahu? Oh iya. Tapi kalau yang bersangkutan langsung datangi kepada orang yang bermasalah, tabayun. Ya. Tabayun itu klarifikasi langsung. Jangan kamu tahu nggak kayak gini? Oh saya nggak tahu. Oh kayak seru. Ceritakan. Nggak gitu sekalian. Jadi memelihara hati yang penuh dengan hasad, iri, dengki itu bahaya. Kalau ada orang seperti itu, tidak usah ditanggapi sekali. Kedua adalah banyak-banyak bersyukur. Orang kalau sudah tidak bersyukur lagi, Bapak Ibu, tidak punya rasa syukur, ya hatinya juga akan rusak. Ya. Semua dia tidak akan pernah merasa cukup. Semua dia akan salahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Allah sudah sangat-sangat baik pada dirinya. Kita bisa memeluk agama Islam walaupun dunia kita tidak dapatkan, kita sudah alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu saja Bapak Ibu, 1 menit kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi Bapak Ibu di Tanah Kayong.